Pokoknya lo berdua harus temenin gua jalan-jalan. Mau kemana juga harus temenin gua. Adamski, kok kenapa lesu banget? Lah kurang tidur. Iya, kenapa sih? Gua kangen sama papa gua. Ya Lah? udah telepon aja dong. Ngapain? Ya masalahnya papa gua tuh udah nggak ada, gimana gua mau nelpon? Sorry dong, gue lupa deh. Tapi ini mengingatkan gue sama klien kita hari ini. Dia juga kangen banget sama papanya. Iya ya, berarti kita harus nemuin papanya juga gitu ya. Iya, mau ngebantuin nggak kalian? Oke, Mau karena banget, klien ayo. kita ini dia sama banget, dia bisa mewakilin gua. Iya. Mewakilin gua untuk Mengungkapkan kangen lo ke Nah, papa. berarti kita harus sama-sama semangat nih. Langsung aja kita selidiki kali ya. Iya pemirsa, ini dia penyelidikan kami Di balik rahasia. Dan papanya dia nunggu di simpang gangnya. Oke, klien kita yang namanya Feby ini ya. Pakai baju warna hijau. Kayaknya ini deh. Ini, ya ini lah kayaknya. Coba deh. Silakan masuk ke dalam. Hai, halo. Selamat datang. Perkenalkan saya Bajul. Ada Ama. Halo, gue Fiona. Jadi Feby, bagaimana nih permasalahan kamu, ceritain dong ke kita. Jadi gini loh kak, aku minta bantuan tim di balik rahasia ini untuk nyari ayahku. Aku tuh dari umur 5 tahun udah nggak ketemu lagi sama ayah aku. Aku udah tahu kabar ayah, tapi hanya dari adik tiri aku. Oh, jadi jatuhnya Jadi ayahku itu udah ke nikah ayah kamu lagi. sama ayah kamu udah lama gak ketemu lantaran ayah kamu itu nikah lagi. Iya kak, Oh, jadi tapi kamu sering komunikasi sama adik tiri kamu Iya. namanya. Detina. Tapi sebenarnya kamu sama Ayah udah pernah ketemu lagi apa belum? Aku belum pernah ketemu lagi sama ayah. Tapi kamu tahu bagaimana rupa ayah kamu, wujud ayah kamu seperti Aku tahu apa? kak, aku punya fotonya. Boleh ya? Boleh lihat dong. Enggak. Mirip ya sama dia ya? Terus kalau misalnya selalu kontak-kontakan sama adik tiri kamu itu yang namanya Tina, apa kabar terakhir yang kamu dengar dari Tina? Terakhir ayah itu sakit dan sekarang ayah nggak tahu di mana. Oh, maka dari itu kamu minta bantuan dari tim Iya. rahasia untuk nyari ayah. Betul. Oke, kalau untuk penyelidikan pertama ini kita mau menyelidiki kemana? Mending kita ke rumah Tina deh. Oke, kita luncur ya. Setelah kita cari-cari, sampailah kita di rumahnya Tina. Kita coba panggil-panggil Tina di rumah itu. Karena memang terlihat sepi, maka kita coba terus panggil. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Tina. Kak Feby, Dia kaget melihat banyak kamera dan dia juga kaget melihat seorang Feby. Pasti dia kaget kan karena kita rame-rame ada kamera. Kita bakal ngebantuin Tina sama Feby untuk mencari ayah. Sebelumnya gue pengen nanya nih, ayah itu pergi dari rumah udah dari kapan? Udah seminggu kak, Udah seminggu. Tapi Tina udah nyari ayah kemana aja? kemana-mana sih kak Tina nyari, udah ke teman-temannya, udah ke semuanya nyari, tapi nggak ketemu juga kak, nggak ada yang tahu. Oke, tapi kan ayah itu tinggal sama Tina. Kok Tina nggak tahu ayah itu pergi? Ya itu kak, waktu Tina pergi, ayah itu udah nggak ada di rumah kak. Jadi waktu itu Tina pergi, pas pulang ayahnya udah nggak ada di rumah. Ya udah, pergi gitu aja tanpa kabar. Sampai sekarang nggak pulang-pulang. terus gimana kondisi ayah Tina? Kondisi ayah itu kesakitan kak. Matanya tuh kayak bonyok orang gitu kak. Loh, kamu nggak nanya itu matanya bonyok kenapa? Katanya sih kak cuma jatuh. Detail informasinya kita tidak tahu seperti apa. Yang pasti seorang Tina juga malah kaget banget terakhir dia melihat itu kondisi ayahnya itu lagi sakit dan katanya matanya bengkak-bengkak gitu kayak habis dipukulin sama orang. Tapi gini deh, kalau lo punya informasi nggak tentang ayahnya kalian di mana? Kalau Tina sih nggak tahu apa-apa sih kak. Mungkin adik Tina namanya Boni tahu tentang ayah Tina. Terus Boni mana? Boni, Boni sekarang bekerja sebagai pemulung kak. Ternyata Boni itu bekerja di tempat pembuangan sampah. Di situ kita kaget karena memang di situ kita lihat Feby itu dalam kondisi yang cukup berada, sedangkan adik-adiknya dalam kondisi memprihatinkan. Sampai-sampai Boni harus kerja di tempat pembuangan sampah itu berarti sangat-sangat memprihatinkan. Maksudnya dia suka kerja di mana tuh kan biasanya kan di area-area tertentu tuh suka mulung-mulung gitu. Di tempat sampah gitu kak. Oke,
Oke, dan sekarang mendingan kita ke sana, Cun. Pak Boni, ya. Tapi Tina bisa ikutan nggak sama kita? Maaf kak, sebelumnya Tina nggak bisa ikut nemenin kakak. Soalnya Tina harus nemenin ibu jualan gado-gado kak. Ibu jualan gado-gado ini di mana? Di pinggir taman, di pasar Minggu kak. Tempat pembuangan sampah, tempat Boni kerja di mana? Di belakang. Di belakang. Jadi kita langsung sana ya? Karena gue tahu juga itu tempatnya. Kamu baik-baik ya. Kamu yang sabar ya, Tina. Ya kak, tolong cariin. Aku bakal bantu cari ayah. Tolong. Udah di situ kita ngajakin Tina, tapi Tina bilang dia nggak bisa ikutan karena dia mau bantuin ibunya jualan gado-gado di dekat Taman Pasar Minggu. Ya udah kita hargain karena dia nggak mau ikut. Kita langsung pergi menuju tempat Boni ke TPS. Oke guys, ini TPS-nya. Sekarang kita parkir sini, kita turun semua ya. Sampai kita di tempat pembuangan sampah tersebut, di situ Feby melihat ayahnya, yaitu Pak Denny, sedang berdebat dengan Boni. Ngapain kamu di sini? Lah emang kenapa, Pak? Buat apa kamu sekolah tinggi-tinggi kalau kerjanya cuma begini aja? Emang Bapak yang nyekolahin? Bukan Bapak, tapi Ibu yang jualan gado-gado yang nyekolahin saya. Bapak pakai baju kayak gini, kayak pengemis. Guys, ini sekarang kita mau turun atau Mending gimana? kita turun, Kak. Mending kita turun. Iya bener turun lah. Ayo. Ini orang udah di depan mata. Yuk, ayo turun deh. Guys, ini sekarang kita mau turun atau Mending gimana? kita turun, Kak. Mending kita turun. Iya bener turun lah. Ayo. Ini orang udah di depan mata. Yuk, ayo turun deh. Dan gue juga nggak tahu mereka ini lagi debat soal apa. Tapi kemudian di situ si Feby juga makin berontak banget pengen turun. Ya udah langsung aja kita semuanya bersama tim di balik rahasia bersama para campers kita langsung pada turun dan langsung nyamperin Boni dan juga ayahnya. John! Pak, taruh Pak! Saat Feby teriak, ayah dan Boni menengok ke arah kita. Mereka malah kabur. Ya udah di situ kita fokus mengejar ayahnya, tapi kita kehilangan jejak ayah. Kita langsung mengejar Boni. Kita tangkap Boni, kita tarik. Boni, ayah mana, Boni? Gak tau lah, ini apaan ini? Ini apaan ini? Boni, itu apaan? Boni, aku tanya ayah mana? Aku nggak tahu. Kalau nggak tahu, Tadi biasa sama lu tadi. Gak, sekarang lu jelasin aja nih sama kita semua. Lu ngobrol apa dulu? Aku ngomelin dia. Lu ngomelin ayah lu sendiri. Ya gimana nggak marah-marah? Selama ini ayah tidak nafkahi kita. Apa salah saya ngomelin dia? Kita lihat di situ Boni sangat-sangat kesal kepada Feby. Boni juga kesal Feby mengajak tim di balik rahasia untuk mencari dia. Oke, sekarang lu kasih tau kita kenapa lu sama ayah lu tadi kabur. Lah emang kenapa? Kalau gua kabur, masalah? Masalahnya apa? Kita jadi kehilangan jejaknya, ngerti lo? Lah itu urusan gua. Terus kenapa kamu dari aku? Gua nggak suka ada lu di sini, Feby. Kenapa, Boni? Apa Ya kan? salah aku? Keluarga lu hidup bahagia. Lah gue ngambilin sampah untuk makan sehari-hari. Diam, ku hanya sanggup terdiam. Setelah dikasih tahu ternyata dia itu iri banget dan dia itu sakit hati sama si Feby. Karena apa? Ini soal kondisi dan juga materi tentang kehidupan sebuah keluarga. Dia itu sangat iri banget dengan kehidupan dari si Feby. Ya lu jangan kayak begitu dong. Berarti itu tandanya lu sirik. Dan lo nggak bersyukur dengan apa yang lo punya. Dan Bukannya nggak bersyukur. Kalau ayah gua nggak kayak gitu, mungkin gua juga nggak bakalan kayak gini. Tapi ini kita semuanya ngasih tahu dan kita ngasih nasihat sama si Boni ini. Seharusnya lu tuh nggak boleh begitu karena biar bagaimanapun juga itu adalah tetap keluarga lu juga. Ini ya, lo udah dewasa, lo udah besar. Seharusnya kalau memang orang tua lo nggak bisa nafkah. Terus masalah buat lo. Gue belum selesai ngomong. Ini keluarga gue.